Selamat siang, perkenalkan nama saya Vivi Merianti Amfotis, NIM 206-11016 Prodi PGSD semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS tentang Problem Based Learning. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Ada 6 ciri di antaranya. 1. Kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. 2. Masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. 3. Mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. 4. Siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. 5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terjadi kolaborasi. 6. Siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Secara singkat, tahap metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Tahapan metode pembelajaran Problem Based Learning: menyadari masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, menentukan pilihan penyelesaian. Apa saja kelebihan dari metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL? Metode yang efektif untuk memahami isi pelajaran, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata, mengembangkan pengetahuan baru hasil dari brainstorming, belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Bagaimana langkah-langkah metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL? Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan mengembangkan hasil karya, analisis dan evaluasi. Cooperative Learning. Pengertian Cooperative Learning. Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 5 unsur model pembelajaran cooperative learning yaitu: 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perseorangan. 3. Tatap muka. 4. Komunikasi antar anggota. 5. Evaluasi proses kelompok. Tujuan cooperative learning. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang menerapkan sistem kompetisi di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Tugas tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim et al. 2000 yaitu: 1. Hasil belajar akademik. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. 3. Pengembangan keterampilan sosial. Macam-macam teknik pembelajaran cooperative learning. 1. Kancing gemerincing. 2. Lingkaran kecil, lingkaran besar. 3. Jigsaw. 4. Staf. 5. Kepala bernomor terstruktur. 6. 2 tinggal 2 tambah 2 stay 2 stray. Project Based Learning. Pengertian model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kelemahan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Prinsip-prinsip pembelajaran pada pembelajaran berbasis proyek. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa yang menggunakan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Peran guru: merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategis pembelajaran,
membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, mencari keunikan siswa, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, membuat portofolio pekerjaan siswa. Peran peserta didik menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mewaktu-waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok, mengaplikasikan hasil belajar ke lewat tindakan, melakukan interaksi sosial atau wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Inquiry. Pengertian inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry diartikan sebagai proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematif. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Sasaran penerapan model pembelajaran inquiry. 1. Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. 2. Keterampilan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. 3. Mengembangkan sikap percaya diri sendiri atau self-belief pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Jenis model atau pendekatan pembelajaran inquiry. Inquiry terpimpin atau guided inquiry. Inquiry terpimpin merupakan pendekatan inquiry yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membimbing siswa. 2. Inquiry bebas atau free inquiry. Inquiry bebas merupakan pendekatan yang inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian sendiri seperti seorang ilmuwan. Discovery. Pengertian discovery. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating complex and privileged in the mind. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification. 6. Menarik simpulan atau generalisasi. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Selamat siang.